Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Hadi, para siswa sekalian, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga pada pertemuan kita hari ini kita bisa membahas integral tak tentu dengan baik dan baik. Para siswa, para sahabat Hadi semua, berbicara tentang integral berarti tidak terlepas dengan pembicaraan materi sebelumnya, yaitu turunan fungsi. Perhatikan tabel berikut. Di kolom sebelah kiri, kolom fungsi f. Di sebelah kanan, kolom fungsi turunan f aksen, turunan tingkat pertama. Proses dari kiri ke kanan itu disebut dengan diferensial atau turunan fungsi. Jika ada fungsi f(x) 3x kuadrat, maka turunannya adalah 6x. Jika ada fungsi 3x kuadrat plus 5, turunannya 6x. Jika ada fungsi 3x kuadrat kurangi 17, turunannya 6. Jika ada fungsi 3x kuadrat ditambah 99, turunannya 6x juga. Kemudian kalau dibalik, jika diketahui turunan fungsinya 6x, tentukan fungsi. Kalau kita jawab 3x kuadrat benar, kita jawab 3x kuadrat plus 5 benar, kita jawab 3x kuadrat dikurangi 17 benar, dijawab 3x kuadrat ditambah 99 benar, dijawab 3x kuadrat plus 500 juga benar. Ini menandakan bahwa jika diketahui suatu fungsi, maka fungsinya bisa lebih dari satu. Proses dari kolom kanan ke kolom kiri atau jika diketahui turunan disuruh menentukan fungsi, itu disebut dengan antidiferensial atau biasa disebut dengan integral. Perhatikan di kolom sebelah kiri dari atas sampai bawah, berarti ada kemiripan bentuk. Jika angka 0, 15, negatif 17, 99 atau bilangan berapa saja, itu saya ganti dengan C, maka secara keseluruhan dapat dirangkum pada satu jawab F besar X sama dengan 3X kuadrat plus C. Berarti di sini bisa kita pahami pula bahwa F besar X sama dengan 3X kuadrat plus C itu adalah himpunan jawab. Karena tadi kita tahu dijawab 3x kuadrat benar, dijawab 3x kuadrat plus 5 benar, dijawab 3x kuadrat dikurangi 17 benar, dijawab 3x kuadrat plus 99 juga benar. Berarti kan tidak hanya satu jawab, berarti merupakan kumpulan angka-angka yang berbeda itu kemudian diwakili oleh huruf C. C ini singkatan dari konstanta atau bilangan tetap. Dalam integral diketahui turunan fungsi 6x, tentukan fungsi f(x) itu dapat ditulis dengan notasi integral. Integral 6x dx sama dengan 3x kuadrat ditambah c. Secara umum, integral suatu fungsi, integral f(x) dx, maka jawabannya adalah f besar x ditambah c. Perhatikan pula contoh-contoh berikut. Integral 2x dx itu sama dengan x, hasilnya x kuadrat ditambah c. Karena kita paham bahwa turunan pertama dari fungsi x kuadrat itu adalah 2x, atau bisa kita tulis dx kuadrat per dx. Integral dari 3x kuadrat dx sama dengan x pangkat 3, karena kita tahu turunan dari fx sama dengan x pangkat 3 adalah 3x. Kalau integral 4x pangkat 3 sama dengan x pangkat 4, karena kita juga tahu bahwa turunan dari x pangkat 4 itu adalah 4x pangkat 3. Perhatikan angka-angka yang saya beri warna biru dan merah. Ternyata ada keteraturan, ada pola. Dalam fungsi di sini ada pola. Kalau yang biru-biru ini saya ganti dengan A, kemudian yang merah-merah ini, angka-angka yang merah ini saya ganti dengan N, maka secara umum, ya, saya ulang, yang biru-biru ini diganti dengan A, 2, 3, 4, itu adalah koefisien. Kemudian angka 1, 2, 3 yang berwarna merah diganti dengan N, itu adalah pangkat. Secara umum dapat ditulis dari keteraturan yang ada di contoh tadi
bahwa integral AX pangkat itu adalah A per N ditambah 1, X pangkat N ditambah 1 plus C. Kita lihat integral 2X dx, hasilnya X kuadrat. A-nya 2, pangkatnya 1. Berarti A per 1 ditambah 1, X pangkat 1 ditambah 1. 2 per 2 itu 1. Berarti sudah benar jawabannya adalah X pangkat. Dan ini adalah rumus secara umum integral tak tentu. Kenapa integral dijawab integral tak tentu? Bisa dipahami pada kolom kiri dijawab 3x kuadrat sama plus 5R, dijawab 3x kuadrat dikurangi 17R, dijawab 3x kuadrat plus 99 juga benar. Artinya jawabannya tidak satu. Karena tidak satu jawabannya maka disebut integral tak tentu. Bagaimana para sahabat hati, para siswa sekalian? Mudah-mudahan ini sudah mulai membuka tentang satu, integral adalah anti turunan. Proses terbalik dari turunan. Karena ditemukan jawabannya tidak satu, lebih dari satu, maka disebut integral tak tentu. Para siswa, para sahabat hati sekalian, secara umum aturan di integral itu syaratnya adalah N-nya tidak sama dengan negatif 1. Kenapa N-nya tidak boleh negatif 1? Karena kalau N-nya sama dengan negatif 1 berarti 1 per negatif 1 ditambah 1 itu 0. Berarti 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Perhatikan rumus-rumus dasar atau aturan-aturan dasar yang harus kalian pahami, harus kalian ingat terkait dengan integral. Yang pertama, integral K dx, maka jawabannya adalah Kx plus C. Yang kedua, integral X pangkat N, maka jawabannya adalah 1 per N ditambah 1, X pangkat N ditambah 1 plus C. Yang ketiga, integral Kx pangkat N dx, maka jawabannya adalah K per N ditambah 1, X pangkat N ditambah 1 plus C. Para siswa, para sahabat hati, agar lebih jelas, mari kita bahas contoh-contoh. Tentukan hasil integral dari A, 2x pangkat 2 dx. Yang B, 4x pangkat 5 dx. Yang C, integral dari negatif 2x pangkat negatif 3 dx. Yang keempat, integral x akar x dx. Satu persatu kita bahas. Yang nomor A, integral 2x pangkat 2. Mohon diperhatikan, A-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 2. Berarti jawabannya adalah 2 per 2 ditambah N-nya sama dengan 2. Berarti jawabannya adalah 2 per 3 X pangkat 3. Yang nomor B, integral 4x pangkat 5. A-nya sama dengan N-nya sama dengan 5. Berarti jawabannya ada A-nya 4, berarti 4 per 5 ditambah 1. N-nya 5, perhatikan. Kemudian A-nya sama dengan 4. Berarti jawabannya adalah 4 per 6 X pangkat 6 tambah C. Pecahannya 4 per 6 sama-sama punya faktor 2. Dibagi 2, dibagi 2. 2 per 3 X pangkat 6. Perhatikan yang nomor C. Kita tahu bahwa A-nya sama dengan min 2 atau negatif 2. Yang benar negatif. Kemudian N-nya sama dengan min 3. Berarti jawabannya adalah 2 per min 3 ditambah N-nya sama dengan 3. Kemudian A-nya sama dengan K-nya ya, atau K boleh negatif 2. Berarti jawabannya adalah 2 negatif 2 per negatif 2. Harusnya di situ 2 per 2. Karena 2 negatif 2 per negatif 2. Karena pembilang dan penyebut sama, maka hasil pembagiannya sama dengan 1. Maka hanya ditulis X kuadrat, hanya ditulis X kuadrat plus C. Untuk mengerjakan yang nomor D, harus ingat tentang bilangan berpangkat, bilangan A. Yang harus kita ingat yang mana? Kalau ada bentuk 1/A pangkat, itu berarti sama saja dengan A pangkat negatif N. Kalau N-nya di sini positif, berarti nanti pangkatnya jadi
negatif. Kalau di bawah itu adalah negatif, maka nanti di atas akan jadi contoh. Seper X pangkat 3, maka dapat ditulis dengan X pangkat negatif 3. Yang kedua, kalau ada bentuk akar pangkat N dari A pangkat N, maka sama dengan A pangkat N per M. Kemudian khusus untuk akar pangkat 2 dari A, itu cukup ditulis akar A. Contoh, kalau ada akar pangkat 5 dari X pangkat 3, maka bisa ditulis dalam bentuk yang lain X pangkat 3 per 5. Kalau yang ini berarti cukup ditulis A pangkat setengah. Yang ketiga, kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Toh, 3 per X pangkat 5. 3 per X pangkat 5, maka bisa ditulis 3X pangkat negatif 5. Perhatikan misalnya X pangkat 5 dibagi X pangkat 2. Berarti sama dengan X pangkat 5 dikurangi 2. Berarti bisa kita tulis menjadi X pangkat 3. Contoh yang berikut, kalau ada A pangkat P kali A pangkat Q, maka bisa kita tulis menjadi A pangkat P plus Q. Contoh yang pertama, misalnya X pangkat 2 kali akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Maka ini bisa kita tulis X pangkat 2 kali X pangkat 2 per 3. Berarti sama saja dengan X pangkat 2 ditambah 2 per 3. 2 kali 3, 6 ditambah 2. Sehingga bisa kita tulis X pangkat 8 per 3. Kalau kita tulis, merahnya kita hapus. Ya. Perhatikan contoh yang kedua. X pangkat 3 kali akar pangkat 5 X pangkat 2. Berarti X pangkat 3 kali X pangkat 2 per 5. Sama dengan 3 kali ditambah 2 per 5. Jadi maksudnya X pangkat 3 plus 2 per 3 kali 5, 15 tambah 2 berarti 17. Berarti X pangkat 17 per 5. Nah, sekarang perhatikan soal yang di integral X akar pangkat 2 dari X. Tadi sudah kita bahas bahwa akar A sama dengan A pangkat setengah. Berarti bentuk itu bisa kita rubah menjadi integral X kali X pangkat setengah. Yang satu pangkat 1, yang satu pangkat setengah. Berarti 1 ditambah dengan demikian X pangkat 3 per X. Karena X pangkat 3 per 2, berarti di sini A-nya sama dengan 1, K-nya sama atau A sama dengan 1. Walaupun tidak ditulis di depan ini sebenarnya adalah K-nya atau A-nya sama dengan 1, kemudian N-nya sama dengan 3 per. Berarti jawabannya adalah 1 per 3 per 2 tambah 1. Nah, N-nya sama dengan 3 per 2. Nah, kemudian K-nya sama dengan 1. K-nya atau A-nya. Berarti di sini diperoleh 3 per 2 ditambah 1, padahal 1 itu adalah 2 per 2. 1 itu adalah 2 per 2. 1 itu adalah 2 per 2. Berarti kan 5 per 2. Dengan demikian jawabannya adalah 1 per 5 per 2 X pangkat 5 per 2. Ingat, ada aturan yang mengatakan A per B dibagi C per D itu sama dengan A per B kali D per C. Nah, sekarang kalau A per B-nya sama dengan 1, A per B-nya sama dengan 1, kalau A per B-nya adalah 1, kemudian C per D-nya adalah 5 per 2, berarti kan sama dengan 1 kali 2 per 5. 1 kali 2 per 5 sama dengan 2 per 5. Berarti jawabannya 2 per 5 X pangkat 5 per 2 C. Demikian 4 contoh para siswa, para sahabat hati semuanya. Untuk mempertajamnya lagi penguasaan materi yang sudah kalian terima pada hari ini, kerjakan latihan. Demikian pembahasan kita hari ini.
Mudah-mudahan ada bermanfaat dan kita akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share. Terima kasih.